Halo, ketemu lagi sama Hendri Gemilang, mentor olah sikap di dalam channel YouTube Hendri Gemilang. Oke, semoga semuanya dalam kondisi tidak kurang satu apapun walaupun dalam masa pandemi. Oke, kali ini saya ingin bercerita tentang menangkap kelinci. Menangkap kelinci. Pernah coba kan ya? Pernah coba? Ya, kalau sudah coba pasti terasa itu gimana capeknya, gimana repotnya. Kalau sudah coba, kalau belum, coba dulu. Oke, ada 5 ekor kelinci. Coba dilepas. Dilepas dalam sebuah ruangan kamar saja, seukuran kamar. Coba ditangkap, ya. Coba dilangkap. Sampai semuanya lima-limanya bisa Anda tangkap dalam gendongan. Kalau ada yang sukses itu luar biasa. Saya ucapkan selamat. Tapi jarang, hampir tidak mungkin. Sekarang dari 5 kita turunkan jadi angka 4. Bisa nggak? Dalam waktu tertentu, 4-4-nya bisa kita tangkap. Ya, kita dekap, kita pegang erat-erat. Ya, 4-4-nya lepas. Ya, mungkin terlalu repot lah kalau 4. Kita turunin. Jadi 3. Kalau sudah 3, tentu saja lebih kurang ya, berkurang ya tantangannya begitu, oke? Tapi coba dilepaskan. Anda kejar di dalam ruangan itu sampai 3-3-nya masuk dalam dekapan. Kebayang nggak? Seperti apa? Ya, masih repot terasa, masih repot. Turunkan lagi jumlahnya jadi 2. Oke, 2. Nah, coba Anda tangkap dua-duanya. Coba Anda tiarap, Anda langsung dekat. Ya, dapat 1 atau 2. Dua-duanya. Atau dua-duanya lepas. Ya, paling hanya 1 yang bisa dapat. Paling hanya 1 yang dapat. Dalam konteks olah sikap, saya memberikan analogi menangkap kelinci ini kepada semua menti-menti saya, kepada semua teman-teman saya yang ikut mentoring olah sikap dengan saya. Hanya 1 yang kita bisa dapatkan untuk menjadi sebuah mahakarya gemilang. Itu intinya. Kalau Anda coba menangkap kelinci 5 sekaligus, 1 pun nggak dapat. 4 sekaligus, 1 pun nggak dapat. 3 sekaligus, 1 pun nggak dapat. 2 sekaligus, dua-duanya nggak dapat. Paling hanya 1. Dalam rentang usia produktif kita yang hanya berkisar antara 20 tahun hingga 60 tahun, Anda harus matang dalam satu bidang. Itulah mahakarya gemilang Anda. Matang dalam artian Anda betul-betul handal, Anda betul-betul superior, Anda betul-betul hebat, menguasai sesuatu bidang secara tuntas. Itulah manusia super. Itulah orang yang bisa memberikan yang terbaik dalam berkarya untuk mendapatkan segala-galanya dari karya tersebut. Ya, saya sedih melihat teman-teman yang menganjurkan untuk bekerja sambilan nyambi, ya, sambil
menyelam minum air atau apapun, coba lihat karirnya teman-teman tersebut, ya, nggak akan sampai ke atas, nggak akan sampai ke atas, mentok di situ aja karena dia sudah berbagi dengan yang lain. Jadi potensinya dibagi rata, ya, dibagi rata. Kalau dia menyentuh 5 kesibukan, itu sangat rendah sekali. Produktivitasnya sangat rendah sekali, kompetensi keahliannya. Kalau dia berbagi 4, berbagi 3, berbagi 2 masih mending, ya. Nah, itu berbagi 2 boleh dikatakan dia itu hanya separuh hati di dalam menjalankan satu pekerjaan tertentu, ya. Nah, separuh hati artinya produktivitasnya hanya 50%, nggak lebih. Nah, kalau Anda betul-betul ingin menjadi orang yang handal dan mendapat perlakuan-perlakuan istimewa, hanya satu yang boleh Anda sentuh untuk waktu yang cukup lama. Ya, seorang yang berkarir sebagai prajurit dari pangkat terbawah paling dia bisa pada level perwira menengah. Seorang yang sudah masuk level menengah sebagai prajurit bisa terus mentok sampai ke level jenderal bintang 4. Begitu juga di perusahaan-perusahaan BUMN, begitu juga di bidang-bidang olahraga, seni, budaya, segala macam. Bahkan sebagai pengusaha pun, kalau ganti-ganti usaha, ganti-ganti perusahaan, nggak satu pun yang jadi. Oke teman-teman ya, jadi bertobatlah bagi yang memiliki cabang-cabang karir, cabang-cabang profesi, ya. Karena itu membuat Anda kerdil. Ya, semua orang-orang kerdil itu artinya cebol. Semua orang cebol itu artinya rendah. Rendah secara fisik, rendah secara kontribusi, rendah secara apa itu? Produktivitas. Sehingga orang tersebut betul-betul tidak bisa dihandalkan. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi seseorang yang superior dalam suatu bidang, yang saya sebut sebagai manusia super, kembali ke olah sikap. Kembali ke olah sikap, karena konsep olah sikap memastikan Anda bisa menjadi manusia super. Manusia yang superioritas dalam satu bidang tertentu. Oke, saya sendiri sudah mengalaminya. Saya sendiri sudah keluar masuk di perusahaan sebagai konsultan dan saya temukan begitu banyak orang-orang yang tidak produktif ada di setiap perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, dari mana saya tahu? Sementara saya cuma konsultan, saya dengar sendiri dari kuping saya. Ya, saya dengar sendiri dari kuping saya komplain, keluhan dari atasan-atasan itu. Oke. Semoga teman-teman dapat pelajaran dari semua video-video saya. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Kalau ingin menjadi manusia super atau orang yang punya superioritas dalam satu bidang tertentu, sehingga mendapatkan semua fasilitas super untuk kehidupan Anda yang nyaman dan aman, Anda harus olah sikap. Oke? Kontak terus dengan saya dan jangan lupa terus menonton video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan sekali-sekali menangkap kelinci. 3 sekaligus, 4 sekaligus, 5 sekaligus. Capeknya nggak ketulungan, hasilnya nggak ada. Terima kasih.